Profesi petugas pemadam kebakaran bak superhero lebih dari 24.000 orang bersaing demi 1.000 seragam damkar. Ironinya lebih dari 45% merupakan warga di luar Jakarta. Sementara angka pengangguran di Jakarta masih tinggi. Akankah Pemprov Jakarta ini mampu menjaga hak warganya mendapat pekerjaan? Fakta-fakta selengkapnya dalam Garis Batas, kian seksi kursi damkar diperebutkan. Dari 24.000 itu, 17% yang memenuhi syarat administrasi. Saya mau utamakan dulu warga Jakarta aja dulu, ya kan. Nah, untuk pelamar di tahun ini, persyaratannya itu yang pertama laki-laki ya. Kemudian untuk pendidikannya minimal untuk SLTA dan sederajat ya. Menjadi penjinak api nampaknya kini sedang digandrungi. Bagaimana tidak, Dinas Gulkarmat DKI mencatat 24.405 orang melamar bersiap mengabdi di balik kobaran api. Dari 24.000 itu, 17% yang memenuhi syarat administrasi. Apa salah satunya? Banyak yang rata-rata tingginya tidak memenuhi, yaitu 165. Yang kedua, karena disyaratkan untuk warga di luar Jakarta harus mempunyai SIM B1, maka banyak sekali yang tidak mempunyai SIM B1. Tetapi yang membuat saya terkejut adalah warga di luar Jakarta yang mendaftar cukup tinggi, di atas 45%. Mereka dianggap tanpa pamrih, tanpa banyak pertanyaan dan prosedur berbelit, dan fokus pada penyelamatan. Pendekatan inilah yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat, bahkan di luar peran utamanya. Sebut saja seperti kemunculan hewan liar, penanganan bocah terjepit, pemakaman jenazah, pengusiran sarang tawon, hingga mengusir hantu. Masyarakat justru lebih sering meminta bantuan kepada damkar. Mungkin karena itulah banyak yang terpanggil jiwanya untuk menjadi petugas damkar di Jakarta dengan gaji 6,4 juta rupiah. Lalu, apa kata warga Jakarta? Saya mau utamakan dulu warga Jakarta aja dulu, ya kan. Karena kan warga juga banyak pengangguran gitu kan, lebih membutuhkan. Ya kalau untuk luar daerah lah, khusus Pemda masing-masing gitu kan, pemerintahnya daerah masing-masing aja gitu. Kalau untuk lowongan gitu setengah-setengah sih bisa, kalau untuk dibagi ya. Bisa iya ada kuotanya dari luar misalkan 50, dari Jakarta 50 kan adil ya. Kalau damkar itu kayaknya harus dari Jakarta dah gitu. Biar responnya lah kalau misalnya kejadian gitu lah gitu. Bandingkan dengan angka pengangguran di Jakarta, per Februari 2025 BPS merilis 338.000 jiwa di Jakarta masih mencari kerja. Ironis, hampir separuh pelamar justru berasal dari luar Jakarta. Namun Gubernur Jakarta mengklaim pengentasan pengangguran adalah prioritas. Dan seperti yang saya sampaikan, tadi kami memberikan prioritas untuk warga Jakarta. Jadi tentunya Jakarta sebagai barometer ekonomi nasional karena kontribusinya adalah 16,61% dan Jakarta tumbuhnya di atas rata-rata ekonomi nasional yaitu 5,18. Persoalan pengangguran adalah persoalan yang menjadi prioritas saya. Saat ini para pelamar berada di tahap tes fisik yang berlangsung pada 26 Agustus hingga 17 September 2025 di Kodam Jaya, Jakarta Timur. Tim Garis Batas membagikan sekelumit pengalaman saat menjajal menjadi petugas damkar.
Saya akan mencoba langsung bagaimana sensasinya memegang selang yang biasanya digunakan untuk memadamkan kebakaran. Nah, saya di saat ini didampingi oleh Bang Ruli. Ya, Bang. Kalau boleh tahu, ini sulit nggak sih Bang sebetulnya untuk mengontrol selang ini? Dibilang sulit, enggak juga. Bagaimana kita bisa melaksanakan ini, ada pelatihannya. Jadi ada caranya dan nggak asal-asalan. Oke, kalau saya nyobain boleh Bang? Oh boleh. Oke, pemirsa saya udah dilengkapi juga dengan helm dan juga ada sarung tangan grip ya Bang. Ini wajib ya dipakai oleh seluruh pemadam ya Bang ya? Ya. Ini gimana nih caranya? Oke. Ya. Saya pegang dengan tangan. Ya. Tangan kiri boleh, ditekuk. Ditekuk. Kuda-kuda enak, seperti ini. Kuda-kuda. Oke, kuda-kuda. Nah, sudah. Harusnya memang harus berdua. Harus berdua normalnya minimal berdua. Jadi satu helper. Oke. Satu helper itu berada di ini. Untuk mengganjal kaki saya ya. Setiap tekanan keluar, selang ini akan lari ke belakang. Jadi yang belakang ini adalah mendorong ke depan. Oke, ini berarti coba? Boleh? Baik. Dikempit. Oh, dikempit. Ya. Ini harus dikempit di ketiak ya pemirsa. Wow. Ke atasin, arahin ke atas. Ternyata berat juga pemirsa. Enteng kalau saya yang bantu. Oke. Kalau dibantu cukup enteng, namun kalau saya sendiri, ya. Gimana? Wow, ini cukup berat pemirsa untuk. Oke, cukup. Boleh dirasain sendiri. Dengan durasi waktu kita bisa 1 jam, 2 jam, 2 jam untuk mengeluarkan ini. Ya pemirsa, sensasinya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah untuk menyemprotkan air seperti di selang yang berada di rumah atau di car wash seperti ini. Sensasinya sangat luar biasa, badan saya sampai ketarik meskipun sudah pakai kuda-kuda. Memang membutuhkan pelatihan tersendiri, membutuhkan fisik yang prima juga tentunya untuk menjadi seorang pemadam kebakaran. Tak sekedar tenaga, namun juga nyali, kecepatan, dan ketahanan fisik. Maka wajar jika seleksinya pun begitu ketat. Hanya yang siap jiwa dan raga yang akan lolos. Nah, untuk pelamar di tahun ini, ya yang kita kurang lebih 1.000 orang itu, persyaratannya itu yang pertama laki-laki ya. Laki-laki, kemudian berbadan sehat jasmani maupun rohani ya. Kemudian untuk pendidikannya minimal untuk SLTA dan sederajat ya. Kemudian juga dia tinggi badannya minimal 165 cm ya, atau 1,65 meter ya. Kemudian juga sehat jasmani rohani dan tidak buta warna. Tidak buta warna, kemudian juga tidak takut ketinggian dan tidak memiliki fobia gelap atau ruang tertutup ya. Kemudian juga tidak bertato, tidak bertindik, dan tentunya nanti untuk tes rangkaian terakhir adalah memenuhi syarat tes keselamatan atau tes fisik dia. Akankah rekrutmen ini sekedar membuka peluang atau justru menyingkirkan hak warga Jakarta dalam mendapatkan pekerjaan? Ya, memang paradoks. Satu sisi, warga Jakarta kita ini masih banyak yang belum sejahtera dan butuh kerjaan. Dan berharap sekali ketika Pemprov ya membuka lowongan tenaga kerja untuk menjadi bagian pemerintah di PJLPK atau P3K. Ini harapannya adalah ditujukan kepada masyarakat Jakarta yang belum sejahtera, yang belum memiliki kerjaan dan memiliki komitmen untuk bekerja. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta gitu, harusnya sebagai regulator memastikan bahwa porsi untuk masyarakat lokal ini harusnya proporsional gitu loh. Jangan keran itu dibuka seluas-luasnya. Apa fungsinya Pemprov sebagai regulator, sebagai memastikan masyarakat Jakarta itu sejahtera dan memiliki pekerjaan. Dinas Gulkarmat DKI akan umumkan pelamar yang lolos seleksi pada 18 September mendatang dan dilanjutkan penandatangan kontrak pada 1 Oktober 2025. Meski damkar adalah panggilan jiwa, namun tugas pemerintah menghadirkan kesempatan bagi warganya. Keadilan harus tetap jadi nyala api agar Jakarta tetap membara dengan harapan.